beres operasi aku megang perut, alhamdulillah itu tuh berasa rata lagi gitu loh perutnya. Jadi selama ini tuh aku tuh gemuk bukan karena banyak makan atau bukan karena apa-apa, tapi emang karena si kistanya itu berisi cairan 3 liter. Tapi alhamdulillah banget. Assalamualaikum guys. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang penyakit aku. Jadi aku tuh sakit atau menderita kista endometriosis atau yang biasa yang dikenal juga sebagai kista coklat. Jadi si kista coklat ini adalah kista, kurang lebih ya yang dokter jelasin ke aku. Jadi ini tuh kista coklat. Jadi kistanya itu berisi cairan. Jadi si kistanya berisi cairan berwarna coklat. Aku mau cerita awal mulanya itu kenapa aku bisa tahu kalau aku tuh sakit. Aku tuh ngerasa semenjak karantina atau semenjak lockdown ini kan gak ada aktivitas. Kerjaan aku kan cuma makan, tidur. Terus aku ngerasa bagian perut aku tuh agak gemukan alias buncit. Aku cuma mikir, oh paling ini karena aku kebanyakan makan kali ya, jadi berat badan aku tuh naik. Aku pikir wajar, tapi setelah aku pikir-pikir, loh kok aneh, yang gemuk itu cuman bagian perut, jadi bagian perut aku aja nambah gede. Aku diemin tuh selama 3 bulan, loh kok makin gede, tapi aku ngeliat ke kaca, badan aku tuh masih normal-normal aja, masih kurus. Awalnya sih emang udah curiga, cuman aku masih kayak positive thinking aja, oh ini mah paling gemukan, mungkin efek karena aku makan tidur, jadi perut aku tuh buncit. Terus waktu suatu ketika akhirnya aku memberanikan diri, aku periksa ke dokter. Nah, awalnya aku bingung mau periksa ke dokter mana, cuman aku konsultasi di bagian resepsionis kan di dokter. Terus katanya kalau misalnya mau periksa itu mendingan ke dokter penyakit dalam atau enggak ke dokter kandungan. Terus kata dia, Mbak maunya ke dokter mana? Terus aku bilang, terus direkomendasiin sama si mbaknya itu mending konsul ke dokter spesialis kandungan aja, ke dokter obgyn biar ketahuan, biar kamunya nanti di USG. Dan ketika aku masuk di ruangan dokter, si dokternya nanya keluhannya apa. Ya aku bingung karena emang aku nggak ngerasa keluhan apa-apa. Sebenarnya gini nih ya guys, aku cerita sedikit. Orang yang memiliki riwayat kista biasanya itu pada saat dia datang bulan atau pada saat mens itu tuh sakitnya luar biasa. Kata dokternya seperti itu ya. Biasanya tuh sakitnya nggak tahan, sampai ada yang pingsan, sampai nyeri. Nah aku nih ngerasa kalau aku datang bulan atau pas lah saat aku mens, aku tuh ngerasa sakitnya tuh biasa aja, sakit yang masih wajar lah, yang bisa masih bisa ditoleransi lah sakitnya. Jadi aku ngerasa sakit tuh, tapi sakitnya tuh cuma hari pertama dan hari kedua. Oke, kita balik lagi ya. Tadi kan aku udah ke dokternya, terus kata dokternya gini, keluhannya apa? Bilang perut saya di bagian bawah ini agak keras, udah gitu dan agak membesar. Terus dokter nanya, dari kapan? Apa udah lama? Enggak sih, dari semenjak pandemi aja, sekitar ya 3-4 bulanan. Oh gitu, ya udah yuk kita cek aja. Dan pada saat itu akhirnya aku cek pakai di USG kan. Terus pas di USG dokternya bilang, kamu ini ada kista loh, kamu nggak nyadar, ini kistanya udah gede. Dia bilang di situ,
kistanya 12 cm. Di situ aku panik, shock, dan udah dokternya nyuruh ya udah kita duduk, kita ngobrol lagi, udah beres kan, udah beres diperiksa itu. Dokternya bilang ini tuh harus dioperasi kalau kistanya udah sebesar ini. Gimana menurut kamu? Ya aku di situ diem. Terus aku bilang ya saya mau dok operasi kalau emang itu jalan yang terbaik. Kalau aku sih mikirnya ya namanya udah sakit, terus dokternya nyaranin operasi, ya udah aku mau operasi. Terus kata dokternya biasanya kalau cewek tuh suka nggak mau operasi, suka lama gitu, maksudnya suka takut atau apa. So aku bilang ya kalau emang udah jalannya ya harus gimana lagi kan, emang udah jalan satu-satunya operasi. Terus si dokternya bilang aku kasih ini aja ya pengantar. Jadi aku disuruh periksa lab sama dokter. Nah periksa labnya itu aku disuruh periksa CA125 kan. Ya udah akhirnya aku pulang. Terus di rumah aku cerita ke mami aku, terus aku juga cerita ke papi aku kan. Aku bilang aku habis periksa ke dokter dan kata dokter aku sakit, ada kistanya 12 cm. Aku di situ cerita sama mami aku sambil nangis kan. Ya sedih lah, maksudnya kok baru ketahuan pas kistanya tuh udah gede. Terus akhirnya mami aku di situ berusaha nenangin aku. Terus dia bilang kita cari opini dokter lain yuk, kita periksa ke dokter lain. Tapi aku tetap periksa lab. Jadi disuruh sama dokter kan untuk periksa labnya kan. Aku tetap periksa lab, aku ke Prodia. Oh iya, untuk periksa labnya itu CA125 itu jadi buat tahu tingkat keganasan dari si kistanya ini. Aku ngecek di Prodia itu biayanya sekitar 800.000 apa 900.000 gitu periksa. Hasilnya tuh sekitar 1-2 hari hasilnya udah ketahuan. Kemudian aku balik lagi ke dokter yang berbeda. Jadi ini udah dokter kedua, aku ke dokter yang kedua. Terus tapi pas di dokter yang kedua ini bilang itu selangnya sekitar 4 hari lah, 3 hari. Selang 3 hari aku periksa ke dokter yang berbeda, dan di situ yang bikin aku shock, si dokter kedua ini bilang kista aku itu 17 cm. Aku panik dong, masa dari 3 hari itu dari kista ukuran 12 itu tiba-tiba ke 17, jadi kan naiknya sekitar 5 cm ya. Aku di situ panik. Udah gitu dokternya tuh bener-bener bikin aku khawatir banget. Dia bilang dia kan nggak baca hasil lab aku, terus dia bilang kayaknya ini ada arahnya ke agak ke arah, maksudnya ke arah yang lebih serius gitu loh. Ini nggak bisa ditanganin kalau misalnya operasi di sini. Paling kamu saya rujuk ya ke RSCM atau ke Darmais atau ke mana? Ke Fatmawati. Itu kalau saya operasi di mana? Kan aku tinggalnya daerah Bogor ya. Ini terlalu beresiko, takutnya saya operasi ambil kistanya, terus di dalam itu ada hal lain. Jadi saya nggak berani ambil resiko. Aku langsung panik dong di situ. Soalnya dokternya bilang ada kemungkinan arah ke kanker. Sumpah di situ aku panik banget, aku langsung ngedrop. Aku di situ cuma bisa nangis dan gak tahu harus gimana lagi karena dibilangnya nggak bisa ditangani di rumah sakit ini. Aku nggak mau nyebutin rumah sakitnya rumah sakit apa. Pokoknya itu juga udah termasuk rumah sakit besar lah di daerah Bogor tempat tinggal aku. Aku di situ aku cuman panik aja. Aku cuman bisa panik aja di situ karena dirujuk ke RSCM Fatmawati
atau di Darmais. Itu kan emang rumah sakit kelas tingkatannya kan biasanya buat untuk pasien penyakit serius kan. Akhirnya aku pulang ke rumah. Di situ aku bingung harus bagaimana. Terus akhirnya aku kan ada om aku kan. Om aku ke rumah malam-malam. Dia bilang mau periksa ke dokter lain apa enggak. Jadi opininya kita pakai 3 dokter. Kalau emang 2 dokter omongannya, maksudnya hasil diagnosanya sama. Jadi om aku bilang gini nih, saya ada kenalan saya tuh dokter spesialis kandungan juga di Jakarta. Coba aja konsul ke dia. Saya telepon dulu ya teman saya. Udah jadi nanganin aku operasi ini. Dia tuh istilahnya satu tingkatan ya, satu letting lah sama om aku. Jadi om aku kan tentara. Jadi kenal lah sama si dokter ini juga, dulunya tuh tentara, cuman dia mengundurkan diri. Langsung om aku nelpon dokternya tuh nanya, ada keluhannya apa? Nggak ada keluhan. Oh nggak ada keluhan, buang air besar, buang air kecil. Aku bilang lancar, nggak ada masalah, nggak ada kendala. Kalau nggak ada kendala berarti nggak apa-apa itu. Kalau yang saya lihat kan, jadi tuh om aku ngirimin hasilnya kan. Ya udahlah kalau emang nggak ada kendala, periksa aja di sini. Nanti biar diangkat di sini kistanya, biar saya yang operasi gitu. Kamu bisa datang nggak ke rumah sakit saya di Jakarta? Ya udah, akhirnya besoknya aku langsung datang ke rumah sakit rumah sakitnya tuh di Tebet, daerah Tebet ya. Di rumah sakit Budi Jaya, itu rumah sakit ibu dan anak. Aku jadi ke rumah sakit tuh udah jam 8 pagi udah di sana. Aku dianterin sama mami aku, terus dianterin juga sama tante aku, terus dianterin sama pacar aku. Mereka yang udah pada support aku. Mereka tuh luar biasa banget, keluarga aku. Cowok aku juga tuh, dia bener-bener support aku dan nguatin aku. Lanjut lagi ceritanya. Terus aku ketemu sama dokternya. Langsung lah aku diperiksa. Pas aku di USG, dokternya bilang, waduh ini udah gede banget perut kamu. Ini kayaknya udah lama, tapi kamu gak nyadar. Jadi menurut diagnosa dokter, aku tuh punya kista tuh udah lama, cuman aku gak pernah sadar. Jadi mestinya tuh tiap bulan tuh aku ngerasain sakit setiap mens. Berhubung aku orangnya tahan sakit, jadi nggak dirasa-rasa. Jadi kalau menurut orang itu tuh udah sakit banget, tapi menurut aku tuh sakit gitu loh. Jadi karena balik lagi loh, jadi taraf sakit setiap orang itu atau tingkat kesakitan seseorang itu berbeda-beda. Bisa jadi kalau menurut si A itu tuh sakit banget, menurut si B segitu tuh sakit yang masih bisa ditoleransi gitu. Pas aku di USG, dokternya bilang ini kistanya 13 cm. Di situ aku langsung diem. Dokter sebelumnya bilang kan, di situ kista aku 17 cm. Aku nggak ngerti apakah kistanya bisa ngecil sendiri dari 17 ke 13 dalam waktu 1 hari, atau ada kesalahan pas aku USG yang kedua. Aku juga nggak ngerti sih di situ gimana. Terus dokternya bilang, tapi ini kistanya kista endometriosis, kista coklat, nggak bahaya kok. Ini bisa saya operasi di sini, nggak harus dirujuk ke rumah sakit besar, katanya gitu kan. Terus di situ mami aku bilang, oh ya udah langsung aja, kalau bisa di sini operasi di sini aja. Terus dokternya langsung ngejadwalin aku buat operasi. Dan ada hal yang bikin aku shock di situ. Jadi si dokternya bilang,
Kemungkinan ini sih nggak ganas, cuman kemungkinan ini ovarium yang sebelah kanan, dia bilangnya waktu itu sebelah kanan, ovarium yang sebelah kanan ini harus diangkat. Aku di situ aku panik, aku sedih karena ya aku kan belum nikah. Terus kalau misalnya ovarium aku yang sebelah kanan diangkat, jadinya kan aku cuma punya satu ovarium. Aku bilang ke dokternya, dok nanti bisa punya anak nggak kalau ovariumnya cuman ada satu. Dokternya bilang enggak kok, nggak masalah gitu, masih bisa, nggak masalah. Pokoknya dia bilang seakan-akan tuh nggak apa-apa gitu, masih bisa tetap hamil walaupun ovariumnya cuma satu, karena percuma dipertahanin kalau misalnya emang udah rusak. Dan di situ aku cuma bisa ya udahlah, ikhlas aja, sabar, karena kan aku percaya kalau misalnya anak itu kan titipan ya, mau. Soalnya ada juga siapa ya, temennya saudara aku, dia juga punya satu ovarium dan dia punya anaknya tuh udah 3 malahan. Jadi di situ aku mikirnya ya udahlah, nggak apa-apa, daripada dipertahankan ovariumnya, ujung-ujungnya nanti malah operasi yang berulang atau sakit lagi, kan nauzubillah min zalik ya. Ya udah, aku pasrahin semuanya sama dokter. Aku bilang ya baiknya dokter aja. Terus aku dijadwalin, selang dari itu 3 hari kemudian aku operasi. Sebelum operasi ditanya dulu mau pakai yang laparotomi atau laparoskopi. Aku memilih yang laparoskopi karena kalau laparoskopi itu dia katanya operasinya cepat kering, terus rasanya sakitnya juga beres operasi itu apa ya, nggak separah dengan laparotomi. Ya udah, sebelum aku operasi aku disuruh periksa lab lengkap. Aku cek darah, terus aku rapid test, terus aku juga swab. Sumpah itu swab test itu lumayan sakit karena kan dari hidung ya. Cuman karena lagi covid jadi itu tuh wajib banget swab. Sama dokter H-1 sebelum operasi aku udah harus ke sana. Jadi aku balik lagi ke rumah sakit tersebut H-1 sebelum operasi. Di situ rasanya aku super deg-degan, sedih juga sih, karena kan kata dokternya kemungkinan si ovariumnya itu diangkat salah satunya ya, yang sebelah kanan. Terus aku operasi nih. Sebelum operasi ya biasa dikasih minum obat pencahar, terus ususnya dibersihin. Di situ tuh aku ngerasain sakit perut banget. Dan tiba waktunya aku operasi. Aku persiapan itu jam 5:30. Jam 5:30 jadi si susternya udah nyuruh aku kalau misalnya aku pengen mandi dulu. Ya udah, jadi aku mandi, terus aku sholat. Beres sholat itu tuh langsung ke ruangan buat persiapan operasi. Di ruangan buat persiapan operasi itu aku ketemu dokternya, ketemu dokter bius. Terus dokter biusnya bilang bahwa nanti aku akan dibius umum. Jadi aku pas operasi gak ngerasain sakit apa-apa, tau-tau udah beres operasinya gitu katanya. Jadi gak usah ngerasain gak bakalan ngerasain sakit dan gak ngerasain apa-apa. Di situ aku mau operasi ngerasa tenang gitu kan, nggak deg-degan sih ada, cuman aku ngerasa tenang aja karena kan dibilang kalau mau operasi itu harus
santai aja, relax, jangan tegang. Ya ada sih tegangnya dikit. Jam 6:10 aku udah dibawa di ruang operasi. Itu tuh ruang operasi super dingin banget menurut aku kan. Terus habis itu kita berdoa bersama sama dokter semuanya di situ. Nggak tau, di situ aku ngerasa sedih banget pas abis berdoa tuh aku kayak ngerasa sedih banget. Terus aku tuh dimasukin obat bius di lewat infusan. Setelah itu aku nggak sadar apa-apa. Tahu-tahu sekitar 2 jam setengah operasinya udah selesai. Dan yang bikin aku senang, ternyata ovarium aku itu nggak jadi diangkat. Dokternya kan bilang sebelah kanan itu harus diangkat si ovariumnya karena jaringannya udah rusak. Dan ketika dioperasi, ternyata si kistanya itu ada di sebelah kiri. Karena ukurannya besar, jadi si kistanya itu pas di USG tuh bergerak, jadi kelihatannya tuh ada di sebelah kanan, padahal itu ternyata kistanya ada di sebelah kiri. Terus aku juga operasi usus buntu sekalian. Jadi aku ada usus buntu, itu ukurannya dari hasil labnya itu ada 5 cm. Jadi pas aku operasi kista, ternyata aku juga ada usus buntu. Jadi sekalian 2 operasi, usus buntu sama kista. Karena kan biar sekalian, jadi nggak 2 kali operasi. Oh ya, balik lagi. Jadi alhamdulillah aku seneng banget di situ pas dokternya bilang ovariumnya masih ada ya, masih bagus. Jadi semuanya masih lengkap, alhamdulillah. Maksudnya si ovariumnya itu si kistanya itu nggak ngeganggu jaringan ovarium gitu. Di situ aku udah seneng banget, alhamdulillah gitu loh. Allah tuh baik banget sama aku. Karena sebelumnya juga aku udah ikhlas kalaupun emang si ovarium aku 1 harus diangkat dan aku tinggal punya 1 ovarium. Tapi emang Allah punya kehendak lain. Di situ aku bersyukur banget. Beres operasi aku nggak ngerasain sakit sama sekali, aku nggak ngerasain sakit, cuman nyeri biasa aja. Yang sakit tuh malah dipasangin kateter. Di situ aku ngeluh sakit banget, sampai aku udah dipindahin ke kamar pun aku ngeluh ke suster, sakit nggak? Perutnya sih nggak berasa sakit, cuman bekas kateternya itu yang sakit. Tapi baru boleh dibuka jam 5 sore, akhirnya kateter dibuka. Di situ rasanya lega banget. Jadi bekas operasinya gak sakit, yang sakit tuh malah pas dipasangin kateter sama pas dilepasnya. Tapi pas dilepas tuh enak banget. Jadi aku tuh di operasinya itu bekas jahitannya itu kecil segini nih, gak nyampe 1 cm sih bekas lubang operasinya. Jadi ada 4 kalau aku, di kiri, di kanan, sama di bagian bawah, sini nih, di atas kemaluan, sama di atas pusar. Tapi kalau yang di atas pusar itu lumayan agak gede, bekasnya segini. Terus aku baru dikasih tahu kalau misalnya kista aku ini cairannya itu ada 3 liter. Jadi tuh kista endometriosis itu kan bentuknya tuh jadi kayak balon, kata dokternya itu. Jadi di dalamnya tuh kayak balon yang berisi air. Nah, si cairan kista aku ini ada sekitar 3 liter. Itu tuh emang banyak banget. Pantesan perut aku tuh gede kayak orang hamil 3 bulan. Nanti aku liatin ya foto cairannya itu seperti apa dan sebanyak apa, soalnya ada.
dan alhamdulillah banget semua organ reproduksinya masih utuh gitu loh. Karena kan sebelumnya dokter bilang kalau aku bakal diangkat ovariumnya sebelah kanan, tapi ternyata si kistanya itu malah ada di sebelah kiri. Dan si kistanya itu alhamdulillah tidak mengganggu si ovarium. Jadi ovarium aku alhamdulillah nggak harus diangkat. Terus aku sebelum pulang aku disuntik Androlin atau disuntik katanya sih istilahnya itu terapi hormon. Guys, buat kalian yang punya penyakit sama aku, yang punya penyakit kista endometriosis, kalau saran aku, kalian disuruh operasi sama dokter, kalian operasi aja. Soalnya kan dokter juga lebih tahu gitu loh dibanding kita. Turutin aja, misalnya dokter bilang harus operasi, ya udah operasi aja. Kalian harus tetap semangat. Pokoknya yakin sembuh,